Kesehatan menjadi dasar bagi segala nikmat dan kemampuan untuk dapat beraktivitas dan menikmati kehidupan di dunia. Kenikmatan itu akan berkurang, bahkan akan hilang apabila kesehatan kita terganggu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan selama ini. Sahabat Rumah Belajar, apakah di dalam kehidupan ini sahabat pernah mengalami kecelakaan atau melihat kecelakaan? Dan apakah yang kalian lakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar, jumpa lagi bersama saya Sri Rahayu Ningsih. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat, sehat, dan hebat kan? Kesehatan merupakan salah satu karunia terbesar dan tidak ternilai harganya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sejatinya, tidak seorang pun yang menginginkan atau berharap mendapatkan kecelakaan. Kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kecelakaan itu akan terjadi. Dan sebagai akibat dari kecelakaan itu, korban dapat menderita luka berat, luka ringan, pingsan, bahkan meninggal dunia. Pada video kali ini, kita akan belajar PJOK kelas 9 dengan materi tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dengan mengamati tayangan ini, sahabat Rumah Belajar dapat pertama, memahami pengertian P3K, yang kedua, memahami hakikat dan prinsip P3K, yang ketiga, mengidentifikasi peralatan dan obat-obatan dalam P3K, yang keempat, mengidentifikasi jenis kecelakaan darurat pada diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, dapat menjelaskan cara melakukan tindakan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban, serta mencegah atau mengurangi rasa takut. Dan yang terpenting adalah mengurangi resiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Sedangkan prinsip-prinsip atau sikap dalam melakukan usaha P3K adalah pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya sebab dapat membuat korban menjadi panik. Kelima, setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Ada beberapa macam alat yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan P3K. Antara lain, pertama, kasa steril berfungsi untuk membalut luka agar terhindar dari infeksi. Kedua, plester berfungsi untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Ketiga, plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, seperti akibat teriris atau tersayat benda tajam. Keempat, kapas berfungsi membersihkan luka yang telah dibasahi dengan alkohol. Selain itu, kapas juga digunakan untuk mengoleskan obat antiseptik pada luka. 5. Gunting digunakan untuk memotong kasa, plester, atau perlengkapan lainnya. 6. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. 7. Pembalut segitiga atau mitela
digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang. Sedangkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk tindakan P3K adalah yang pertama, obat antiseptik. Yang kedua, cairan pembersih luka. Yang ketiga, salep luka bakar. Ada beberapa contoh kecelakaan yang sering terjadi pada kehidupan kita. Yang pertama, pendarahan. Pendarahan dapat ditolong dengan menekan menggunakan pembalut tekan, menekan dari atas tempat tekanan, dan menahan pendarahan dengan tourniquet. Yang kedua, luka. Luka dapat dikategorikan seperti luka memar, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, luka bakar. Kecelakaan ini dapat ditolong dengan meninggikan anggota badan yang terluka dan menutup dengan kasa steril yang dibalut perban. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Selanjutnya, kita akan membahas tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan baik pada diri sendiri ataupun dengan orang lain. Hal penting yang harus diperhatikan di dalam memberikan pertolongan adalah: yang pertama, pastikan posisi penolong aman. Kedua, jangan panik. Ketiga, hindari korban dari kecelakaan berikutnya. Keempat, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Yang kelima, segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Bagaimana? Sudah jelas kan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan pada kejadian darurat baik untuk diri sendiri maupun orang lain? Jadi, ketika kalian memberikan pertolongan terhadap korban, hal yang perlu kalian ketahui adalah prinsip dari P3K, perlengkapan dan obat-obatan yang diberikan sesuai dengan cedera yang dialami korban, dan yang terakhir adalah tindakan P3K itu sendiri. Demikian materi mengenai tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Mudah-mudahan dengan materi ini kita lebih dapat melakukan penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan dalam keadaan darurat baik dalam diri sendiri maupun orang lain dengan benar. Jangan lupa kunjungi selalu portal Rumah Belajar, belajar asik bersama Rumah Belajar. Karena belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.